Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sama Faris selaku moderator yang akan membawa jalannya presentasi kali ini. Adapun dari anggota kelompok kami yang akan memaparkan presentasinya, yang pertama ada Ayu Lesmana, yang kedua Dedi Rosadi, yang ketiga Muhammad Sama Faris, keempat Mirta Amarilidia, dan yang kelima Nina Priscilla Simbolon. Lanjut ke penyampaian dan penyajian materi, kami persilahkan kepada Mirta Amarilidia. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada IP address yang kita pakai, yaitu 192.168.128.0/28. Binerinya ada angka 1 sebanyak 8 digit 3 kali dan 1 sebanyak 4 digit dan 0 sebanyak 4 digit. Lalu ada desimalnya, yaitu 255.255.255.240. Jumlah host atau bloknya 2/4, yaitu sama dengan 16. Lalu blok host atau valid host ada 16 dikurangi 2 sama dengan 14 untuk IP network dan IP biner. Karena ada 16 blok, jadi yaitu ada 0, 16, 32, 48, 64, 80, 69, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. Lalu ada sub 1, sub 1 ada IP network, yaitu 192.168.128.0. Ada rentan hostnya 192.168.128.1 sampai 192.168.128.14. IP broadcast-nya 192.168.128.15 dan seterusnya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mirta Amarilidia. Mungkin sekarang lanjut kepada implementasi dari Cisco Packet Tracer-nya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, di sini akan dijelaskan oleh saudara Nina Priscilla. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih saudara Salman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi dari kelas C/28. Di sini terdapat 16 PC. Kenapa 16? Karena sebelumnya kita sudah ketahui dijelaskan oleh saudara Mirta bahwa terdapat 16 blok. Untuk PC yang pertama terdapat IP address-nya adalah 192.168.128.2. Untuk subnet max-nya 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya 192.168.128.1. Untuk PC yang kedua IP address-nya ada 192.168.128.18. Untuk subnet max-nya ada 255.255.255.240. Default gateway-nya 192.168.128.17. PC yang ketiga IP address-nya ada 192.168.125.34. Untuk subnet max-nya 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya 192.168.128.33.
Untuk yang selanjutnya, IP address-nya ada 192.168.128.50. Subnet max-nya 255.255.255.240. Default gateway-nya 192.168.128.49. Untuk selanjutnya dapat kita lihat dari tabel yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudara Mirta. Selanjutnya saya persilahkan untuk kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nina atas penyampaiannya. Lanjut sekarang kepada implementasi dari routernya. Kami persilakan kepada Ayi Lesmana dan Dedi Prasadi. Terima kasih Saudara Salman. Nah, pada router yang pertama ada gigabit Ethernet 0/0. IP address-nya 192.168.128.1. Subnet mask-nya 255.255.255.240. Nah, di sini kenapa IP address-nya 192.168.128.1 karena disamakan dengan PC dengan di port PC yang 0 atau PC yang bawahnya. Jangan lupa di port statusnya di on-kan. Lalu ada yang bawahnya gigabit Ethernet 0/1. IP address-nya 192.168.128.241. Subnet mask-nya 255.255.255.240. Nah, IP address di sini untuk ke switch yang atasnya atau ke buat router yang buat nyambungin ke router yang lainnya. Jangan lupa juga di sini buat statusnya di on-kan. Nah, mungkin untuk router-router yang lain juga disesuaikan tergantung IP address PC yang akan disambungkannya. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ayi Lesmana. Langsung saja lanjut kepada Saudara Dedi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari konfigurasi statik ya. Konfigurasi statiknya. Nah, di sini tuh ada 3 bagian penting yang mana kita tuh harus menginput IP network, terus juga subnet mask, terus kemudian next hop. Nah, di sini IP networknya itu untuk router awal itu kita menggunakan IP 192.168.128.16/28. Nah, itu tuh sebenarnya untuk IP networknya itu tadi sampai yang titik 16. Terus kemudian subnet masknya itu kita menggunakan 255.255.255.240. Nah, kenapa 240? Karena di sini kita menggunakan yang /28. Nah, jika /28 itu didesimalkan itu 240, dan untuk binernya sendiri yaitu memiliki angka 1 28 digit dan nolnya 4 digit. Kita menggunakan di sini untuk total bitnya itu 32 bit. Dan di sini ada lagi kemudian next hop. Next hop ini adalah untuk menyambungkan IP dari router yang lainnya. Jadi untuk mengkoneksikannya kita menginputkan juga nih dari router ini kita akan koneksikan ke router yang mana. Misal di situ ada banyak sekali yang kita sambungkan, tapi kita menggunakan network yang sama. Di situ networknya di sini ada 16, terus kita sambungkan 242. Nah, 242 itu adalah alamat dari router dari port kabel yang disambungkan kepada switch dan tersambung dengan router yang ini. Jadi kita sambungkan berdasarkan alamat dari kabel yang dihubungkan antara router dengan router lainnya. Nah, cara ini pun digunakan kepada router-router yang lainnya juga agar nanti bisa saling terhubung dengan alamat yang satu dan alamat yang lainnya. Itu untuk konfigurasi dari statik ini, dan kita harus menginputkan alamat dari keseluruhan router yang ada agar semuanya bisa saling terkoneksi. Baik, itu untuk konfigurasi dari statik. Kita akan langsung saja kepada
pembuktian, ataupun nanti dari pembuktian tersebut kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Kita akan mengirimkan sebuah message atau pesan. Misal kita akan kirim dari router kepada PC yang di bawahnya. Apakah itu statusnya akan sukses? Nah, seperti yang teman-teman lihat pada bagian kanan bawah, di situ bisa dilihat untuk statusnya sendiri itu sukses dari router 0 kepada PC 0. Nah, itu setelah sukses ya. Selanjutnya kita akan coba dari PC ke PC mungkin ya. Kita akan coba dari PC yang satu ke PC yang sebelahnya. Dan untuk pengiriman message dari PC yang 0 ke PC 1 itu juga sukses. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika suatu blok terkoneksi dengan blok lainnya, jika kita mengirimkan pesan ataupun kita ping dari PC satu ke PC lain, itu akan terkoneksi. Dan ini sudah jalan ya, kalau misalkan topologinya seperti ini, dan untuk statusnya juga udah sukses. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dedi atas penjelasannya dan kesimpulan dari implementasi ini semua. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Saya dan anggota kelompok mohon maaf jika ada kekurangannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.